ketemu dengan saya kembali. Kali ini saya akan berbagi mengenai tentang harmoni di dalam permainan musik, ya, harmoni. Nah, bagaimana kita melakukan permainan musik dengan menggunakan harmoni ini? Sebelum saya mengawali masuk ke dalam teknik harmoni ini, saya akan mau menjabarkan mengenai tentang harmoni. Harmoni itu bisa dibangun pada saat kita melakukan sebuah permainan. Di dalam sebuah permainan itu akan menghasilkan harmoni yang sangat indah pada saat kita bermain. Itu diperlukan penjiwaan, juga perasaan kita, ya. Jadi penjiwaan akan pada saat kita ngiringi suatu pembicara misalnya. Pembicara itu pada saat itu dia lagi melo-melonya, lembut-lembutnya, dan dia agak sedikit sedanglah kerasnya itu. Terus setelah itu dia keras kembali, seperti itu. Itu fungsi harmoni. Nah, saya sudah menggambarkan skema harmoninya, ya. Pada waktu itu kita dalam rendah, maksudnya itu dalam lembut, sedang, dan sangat tinggi, ramai, seperti itu. Saya sudah menggambarkan mengenai ini. Itu membutuhkan penjiwaan. Jadi menjiwai apa yang dikatakan pembicaranya, juga perasaan kita harus connect terhadap pembicara yang saat itu membawakan sebuah doa mungkin, atau kata-kata yang membangun suasana seperti itu. Nah, kita harus connect. Jadi perasaan kita harus mengikuti perasaannya dia juga. Nah, saat ini saya akan membagikan bagaimana mengenai harmoni itu tanpa kita menggunakan volume. Jadi dari perasaan itu, lembut itu kita gabungkan ke dalam teknik touch ini ya, touching ya. Di dalam tangan kita itu sentuhannya itu kita harus mengikuti, lembut ya lembut. Nah, pada saat seperti itu kita mengikutinya, sehingga kita bisa connect terhadap pembicaranya, dan pembicaranya ini tidak merasa bising atau apa, sehingga kita jalannya bareng, sama, connect, ya, berhubungan. Seperti jaringan itu tanpa konektivitas, maksudnya tanpa hubungan. Kalau kita nggak terhubung ke jaringan itu, kita nggak bisa jalan bareng-bareng. Sama dalam permainan musik juga seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana mengenai teknik harmoni itu, ya. Teknik harmoni itu saya tadi sudah jelaskan mengenai gambaran ini. Pada saat kita lembut, pada saat kita sedang, pada saat kita di rame-ramenya, nanti pasti ada pembicaranya akan melembut kembali. Seperti ini. Jadi seperti bentuk gelombang frekuensi, seperti kayak gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya sudah menjelaskan di sini. Allegro itu lembut, dalam bahasa saya allegro lembut, maksudnya itu kalau di dalam bahasa musik ada tulisan allegro yang berarti lembut. Nah, lembut ini ada dua, yang sangat deep, maksudnya yang sangat lembut, sangat dalam, seperti itu. Dalam kondisi seperti ini lembut, sangat lembut sekali. Nah, dalam posisi lembut ini kita menggunakan metode block chord, ya. Metode block chord itu seperti apa? Ada yang lembut biasa dan sangat lembut. Block chord itu seperti apa? Ya, seperti pelajaran saya yang kemarin mengenai tentang block chord, ya. Kita chord progresifnya atau jalannya chord itu kan kita turun. Tetap saya pakai metode itu, menggunakan metode turun 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kembali ke 5, seperti itu. Lalu ada sedangnya moderato, dan ramainya ini pakai arpeggio di open chord. Kalau moderato, chord mengikuti ketukan, seperti yang kemarin saya berbicara mengenai variasi-variasi fill in, ya. Seperti itu. Jadi saya langsung ke teknik yang pertama, allegro lembut. Nah, kan ini kan ada dua, deep yang sangat lembut. Nah, yang sangat lembut itu biasanya kita tanpa menggunakan pad, ya, tanpa menggunakan pad. Kadang worship leader atau pembicara
memintanya itu dia bukan lembut yang diturunin hanya sekedar begini yang kondisi lembut, tapi dia benar-benar ada tanda yang seperti ini, close. Ada yang close itu tidak bermain sama sekali, nah itu kering, bahasa gaulnya garing, kan gitu, gak enak ya, kering. Jadi seperti itu kita pergunakan teknik ya dalam metode oktav, teknik metode oktav. Nah, oktav itu ada yang low oktav, mid oktav, dan high oktav. Ya. Nah, di dalam kita permainannya untuk yang sangat lembut ini kita main di high oktav. Ya, sangat tinggi sehingga tanpa pad sehingga menghasilkan yang seperti ini. Saya praktekkan secara langsung ya. Jadi cukup chordnya biasanya kan saya kemarin pakai sol do re sol. Kali ini diambil 2 saja, sol do gitu aja. Ya, saya coba ya. Tahan, kita bikin ketukan sampai 4 ketuk. Oke. Tahan lagi. Oke. Ya, tahan. Ya, yang kanan hanya 2 saja. Oke, itu yang lembut, yang sangat lembut. Biasanya ada yang teknik lain lembutnya itu menggunakan pad, tergantung pembicara atau worship leadernya. Mintanya yang aku ndak mau lembut-lembut banget, dia maunya itu dengan pad. Padnya kita pakai Dubfetso ya, Dubfetso seperti ini. Itu di choir pad. Di choir pad ada Dubfetso, saya pergunakan itu. Nah, volumenya ini kita pakai scroll, ambil aja rata-rata lah ya, sesuai kebutuhan ya. Misalnya menggunakan pad itu kondisinya kita bukan di atas lagi, tapi paling bawah di low octave ya, bukan di high octave. Tadi kan di high octave ya, sekarang low octave yang menggunakan pad ya. Nah, ini tetap di chord ya, chord sol do re sol kan. Nah, sol do re sol seperti ini saya padatkan, saya turunkan ke bawah, jadi sehingga ini do nya sudah ada, tinggal re. Saya menggunakan mi sol do ya, saya menggunakan itu. Nah, sehingga turun ya, terus ya. Oke, 2 ya. Misalnya kurang, padnya kurang terdengar, tambahkan aja dari sini ya, dari sentuhan ini juga. Ini kita lembut, ikut lembut ya. Misalnya saya dari ini, saya ambil ini ya, suara pianonya jangan sampai kelihatan. Saya tambahkan ya, kita ikuti, kita jiwai lagu itu sangat lembut supaya nggak nutupi pembicara atau worship leader. Ya, ini teknik lembut. Teknik lembut yang biasa itu tetap block chord, tapi bukan pakai 2, semua diikutkan, jadi chord diikutkan. Misalnya jadi kan kelihatan suaranya rame ya, tapi masih lembut.
kanannya chordnya sesuai yang pelajaran saya yang pertama itu kemarin ya, sol do re sol dan lain sebagainya, mengikuti seperti itu ya. Lalu kita masuk ke dalam yang sedang, biasanya sudah seperti itu ya toh. Yang sedang bagaimana chordnya mengikuti ketukan. Yang kemarin saya coba pada waktu fill in ada 2 ga 4 2 ga 4 2 ga 4. Nah, jadi dihentakkan ya chordnya ya. 2 ga. Suasananya sudah beda. Ini sudah mulai agak rame toh. Ya, sudah mulai agak rame. Nah, lalu bagaimana yang arpeggio? Nah, arpeggio itu kita pakai open chord. Open chord dijalankan di chordnya yang tangan sebelah kanannya. Jadi bisa dari low oktavnya ini. Suasananya sangat rame. Kepingin rame lagi, ini kok cuman gini aja, nggak bisa nemukan klimaks. Oktavnya dibuka, jadi tangannya, bassnya yang tangan sebelah kiri tetap kondisi di sangat bawah, di low oktav, tapi tangan kanannya dinaikkan ke mid ya. Jadi agak rame ya, semakin rame kan. Penekanannya juga, tekannya yang keras juga, nggak ikut lembut, jadi ngikuti. Kita mau bangun suasana yang seperti apa, kan rame, kurang rame, diramekan lagi, dinaikkan yang kanannya oktavnya semakin ke high, tadi kan di mid, high. Sentuhan kan ya, saya ngikuti sentuhannya tak lembutkan. Ternyata kurang rame, saya menggunakan string, saya kembalikan ke live string. Kalau gini kan kaget langsung dari oktav, dari lembut yang seperti itu kan kaget kalau kita pakai kanannya di high. Kembalikan aja ke low oktav. Jadi ramenya lebih rame ini dibandingkan yang kondisi yang rame yang tadi, yang sangat tinggi, yang hanya dengan pad. Kita lebih rame lagi ya, coba ya, kita lebih rame. Tanda kurang rame, dia mintanya lebih rame lagi. Oke.
beberapa saya menggunakan sol do re sol. Ya, ada beberapa saya menggunakan mengikuti chordnya. Tergantung, saya sudah mengajarkan mengenai beberapa chord ya, beberapa chord dan variasi-variasi chordnya itu saya sudah berikan. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing, sesuai dengan karakter Anda mau bermain yang seperti apa ya. Jadi tentunya kalau ingin membangun suasana, Anda harus mempelajari, menjiwai pembicaranya seperti apa, worship leadernya juga bagaimana. Anda harus punya connecting ya dengan mereka, sehingga Anda bisa berhubungan dengan mereka ya. Maksudnya berhubungan antara mereka berdoa dengan kita memainkan musiknya ya. Seperti itu, kita bisa bantu support musiknya. Dan itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Silakan Anda mencoba menggabungkan dengan teknik-teknik saya yang sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel YouTube saya. Oke? Thank you. God bless you all.